Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, aku Rahel Yan Aziza dari Prodi Teknologi Pangan dengan nomor EPM. Kemudian aku juga sekarang akan membuat video tugas Pancasila mengenai Pancasila. Oke, kita mulai dari apa sih itu Pancasila? Pancasila itu dari kata panca, artinya 5, sila yang artinya sila. Oke, pasti kalian udah tahu dong Pancasila itu apa dong, ya kan? Yang sila itu. Nah, Pancasila juga punya makna loh. Apa sih maknanya? Pancasila itu sebagai dasar negara, landasan hidup negara, fondasi hidup negara, fondasi negara gitu ya. Kemudian maknanya, Pancasila itu diciptakan agar negara, tujuannya itu menciptakan negara yang adil, masyarakat yang bersatu, yang makmur, untuk menyejahterakan dan mencapai negara yang memiliki bibit unggul, yang cerdas dan tertib terhadap peraturan bangsa gitu. Kemudian kita tuh coba ya penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, kita secara nggak sadar kita tuh sebenarnya suka loh menerapkan itu. Contohnya ya, kayak sila pertama, Tuhan Yang Maha Esa. Nah, buat kita yang nggak membeda-bedakan perbedaan agama, yang menghormati, menghargai, respect terhadap perbedaan itu termasuk ke dalam sila pertama. Kemudian kalau sila kedua, kemanusiaan dan beradab, mungkin itu hak asasi ya, menghargai hak asasi manusia, menghormati hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Kita tuh gak usah membeda-bedakan suku, bangsa, ras, adat, istiadat ya. Kalau misalnya disebut mah sara, suku, agama, ras, adat gitu ya. Kemudian poin keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, maksudnya apa sih? Gini nih, negara kita itu negara yang dalam mengambil keputusan tidak mentah-mentah di ruang rapat, tapi kita itu negara yang dalam mengambil keputusan pasti diambil secara bersama, secara adil, secara voting. Contohnya, maksudnya voting itu adalah hak setiap masyarakat yang sudah mencapai batasan umur untuk memilih pemimpinnya. Misalkan pemilihan presiden. Pemilihan presiden kan satu periodenya 5 tahun. Nanti 5 tahun sekali dong otomatis. Nah, dari situ, dari pemilihan presiden itu, kita tuh ada yang namanya nyoblos ya. Namanya nyoblos itu berarti kan secara tidak langsung kita tuh memiliki hak untuk menyoblos siapa sih presiden yang kita inginkan, yang menurut kita itu presidennya baik. Jadi kita diberi kesempatan untuk memilih seperti itu. Nah, dari pemilihan itu nanti tuh pasti dihitung dong, siapa nih yang paling banyak suaranya, pasti dia yang dipilih. Tapi sisi buruknya adalah terkadang itu tuh nggak benar-benar dengan pemilihan percuma. Tidak, terkadang seringnya terjadi di negara itu tuh pasti ada hal kotor yang mungkin cukup tahu aja ya gitu. Nah, terus poin kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kita harus adil, tidak membeda-bedakan dia yang kaya, dia yang miskin, dia yang cantik, dia yang jelek, dia yang pintar, dia yang bodoh. Enggak. Kalau misalkan ada orang yang kurang mampu, kita bantu. Ada orang yang kurang pintar, kita bantu untuk memberitahu, mengajarkannya, bukan mengajarkannya tapi membantu saling untuk belajar gitu ya. Nah terus dari gitu dari semuanya itu mungkin secara tidak langsung kita sudah menerapkannya di kehidupan sehari-hari, tapi ada satu yang sering dilanggar, yaitu adalah lampu lalu lintas. Kita nggak sadar loh, kita dengan nerobos lampu merah itu semuanya melanggar. Kita nggak jadi masyarakat yang patuh nih, dan kita tuh udah melanggar tujuannya diadakannya dasar negara itu, adanya dasar negara itu gitu. Kemudian oh iya nih, kita gitu ya kan kayak secara negara kita itu dari zaman dulu, zaman kerajaan, negara kita tuh yang mungkin kerajaan itu bisa jadi landasan utama ya, kalau disebutnya sebagai contoh, seperti kerajaannya Singasari dalam memimpin, dalam bersikap terhadap masyarakat, yaitu untuk menyejahterakan masyarakat, untuk memakmurkan masyarakat. Terus dalam memimpin adil mereka tuh ya, tidak saling membeda-bedakan. Kemudian dari sejarah kita juga bisa ngambil contoh dari apa ya? Oh iya, semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Sadar gak sih, dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu berkesinambungan dengan 5 sila itu. Maksudnya arti Bhinneka Tunggal Ika itu kan berbeda-beda tapi tetap satu tujuan, ya kan? Pancasila pun sama, memiliki tujuan yang sama, walaupun mungkin dari dasar-dasarnya itu tuh memiliki lebih spesifik nih di bidang apa tuh. Kemudian lagi ya, kita tuh negara bukan hanya cukup hafal apa itu Pancasila, tahu apa itu Pancasila, tahu apa itu tujuan Pancasila, tapi kita juga harus memahami apa itu Pancasila. Apalagi kita yang sebagai mahasiswa mungkin harus berpikiran lebih kritis terhadap politik yang ada di negara ini. Permasalahan politik yang ada di negara ini tuh mungkin gak ada habisnya ya. Dan alhamdulillah sekarang tuh banyak masyarakat yang sudah lebih terbuka pandangannya terhadap politik yang ada, lebih kritis dalam berpikir. Terus dan mahasiswa pun mungkin seperti lebih luas untuk mengkritik kali ya tuh. Kemudian apalagi ya, oh ya, demo kemarin sebenarnya menurut saya, bagi orang yang mungkin menjudge kayak harusnya negara ini presidennya ini, harusnya negara ini presidennya gini, yang nomor ini nih, yang nomor ini. No, kita tuh sekarang karena sudah ya, kita tuh harus tetap menghargai apa yang sudah ada. Yang harusnya kita lakukan adalah kita bangun diri kita sendiri untuk menciptakan perubahan itu. Jangan hanya menekan yang di atas untuk bagaimana ke yang bawah, walaupun gimana ya, sulit loh, karena yang namanya memimpin negara itu sulit. Ya, saya yang mungkin orangnya tidak terlalu suka keributan,
yang suka berisik pikirannya mengenai politik, kayak gini, kenapa sih orang tuh begini, kenapa orang begini, kenapa orang gini, kenapa negara tuh begini. Tapi mungkin saya hanya bisa beropini dan mungkin mencari tahu juga, sehingga tidak terlalu penasaran ya. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya terima kasih dan mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.